Halo sahabat berbagi, kembali bersama saya Dr. Boy Abidin. Ya, apa kabar sahabat berbagi? Semoga semua dalam keadaan sehat. Baik, edisi kali ini atau edisi Dr. Boy menjawab, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikirim oleh sahabat berbagi pada konten Dr. Boy Abidin, konten YouTube Dr. Boy Abidin dengan judul Haruskah Miom Dioperasi? Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang dikirimkan. Sekali lagi terima kasih buat semua sahabat berbagi yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Tapi sekali lagi mungkin tidak semua pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan ini bisa saya jawab, tapi saya akan jawab beberapa pertanyaan yang memang pertanyaan-pertanyaan ini bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat berbagi semua. Pertanyaan pertama dari Zafri Smile. Zafri Smile bertanya begini, Dok, apakah miom bisa hilang kalau sudah menopause? Baik, Zafri dan juga sahabat berbagi bahwa miom ini adalah tumor jinak. Ya, jadi tumor jinak yang ada pada otot rahim. Jadi otot rahim ini setiap bulan akan terpengaruh oleh efek hormon estrogen dan progesteron, mengikuti siklus mens seorang wanita. Nah, miom adalah suatu tumor yang estrogen dependent. Artinya dia memang suatu tumor yang berkaitan dengan hormon estrogen. Ya, jadi kalau ada peningkatan hormonal biasanya pada saat mens ya itu akan ada kenaikan hormon estrogennya, kemudian juga pada saat hamil ini juga ada perubahan hormonal di sana. Ini bisa akan membuat miom tersebut bertambah besar. Jadi pada saat menopause di mana kadar hormon estrogennya sudah turun, sudah sangat rendah bahkan sudah tidak ada lagi, maka diharapkan miom tersebut tidak bertambah besar atau tidak tumbuh lagi ya. Jadi untuk Zafri pertanyaannya apakah miom bisa hilang pada saat menopause? Hilang sih tidak, tapi tidak bertambah besar ya. Jadi miomnya kita harapkan agak sedikit menciut, agak mengecil tapi tidak menghilang ya, dan kita harapkan dia akan terus tenang, dia akan terus ada di dalam rahim sampai masa menopause tersebut. Baik, pertanyaan berikutnya ini saya coba baca pertanyaan ya dari Gero CM Sorinsong ya. Ini pertanyaan dari Gero M Sorinsong. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Apakah miom bisa tumbuh lagi? Saya sudah operasi di umur 49, 50 tahun yang di usia 49-50. Setelah dioperasi miom langsung berhenti menstruasinya. Ya Bu, jadi miom ini bisa tumbuh lagi, bisa selama wanita tersebut masih usia reproduktif, artinya masih menghasilkan hormon estrogen, masih ada siklus menstruasi. Nah, kalau ibu setelah operasi kemudian menstruasinya berhenti, kemungkinan miomnya diangkat bersama dengan rahimnya. Ya, jadi kalau orang masih di usia reproduktif, kemudian diangkat miomnya, dia tidak langsung berhenti mensnya karena rahimnya tetap ada dan bisa tetap menstruasi. Tapi kalau diangkat dengan rahimnya, maka memang dia tidak akan menstruasi lagi karena memang rahimnya sudah diangkat. Ya, jadi tergantung teknik pengangkatannya. Apakah miomektomi itu pengangkatan hanya miomnya saja atau histerektomi diangkat dengan rahim-rahimnya. Oke, baik Bu George, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Devi Nurferial. Ya, Devi bertanya begini. Dok, saya awalnya miom, sudah diangkat miomnya, tapi 15 tahun kemudian menjadi endometriosis atau penebalan dinding rahim sehingga terjadi perdarahan hebat. Akibatnya harus dilakukan pengangkatan rahim. Baik Bu Devi, jadi sebenarnya miom dan endometriosis ini suatu hal yang berbeda. Ada yang disebut dengan adenomiosis. Adenomiosis itu adalah suatu bagian dari endometriosis. Jadi bagian dari endometrium yang menyusup ke otot rahim, kemudian selama siklus menstruasi berlangsung, dia akan tumbuh dan berkembang. Karena tidak ada jalan keluarnya seperti darah haid, ya, dia akan terus berkembang, akan menyebabkan penebalan pada dinding rahim. Ya, jadi itu adalah adenomiosis. Beda dengan mioma uteri. Ya, jadi mioma uteri itu adalah tumor jinak yang bukan berasal dari endometrium. Kalau dari endometrium kita sebut sebagai adenomiosis. Jadi untuk Bu Devi ini 15 tahun kemudian endometriosis. Jadi ini bukan 15 tahun kemudian endometriosis, dari miom berubah endometriosis, tidak. Jadi ada penyakit baru lagi ya. Jadi miomnya mungkin sudah selesai, sudah
tidak ada masalah lagi, ya tidak tumbuh lagi, tapi yang kemudian ada masalah adalah terjadi endometriosis atau adenomiosis tadi. Ya, sehat selalu ya Bu Devi ya. Oke, meskipun rahimnya sudah diangkat, tapi kita harapkan Ibu tetap sehat selalu. Oke. Hasmia Makmur bertanya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, apa efek setelah operasi pengangkatan rahim karena miom? Mohon penjelasannya. Jadi kalau pengangkatan rahim karena miom, ya apapun itu pengangkatan rahim, memang kan rahim ini tempat untuk menstruasi, tempat untuk hamil, ya. Jadi kalau diangkat rahimnya, maka wanita tersebut tidak menstruasi lagi dan tidak hamil lagi. Tapi tidak selalu bahwa wanita yang diangkat rahimnya kemudian dia menjadi menopause selama ovariumnya masih ditinggalkan atau masih ada di dalam tubuhnya. Jadi kalau hanya pengangkatan miom saja atau pengangkatan dengan pengangkatan rahim, maka biasanya memang tidak menstruasi lagi tapi tidak langsung menjadi menopause selama ovariumnya masih ditinggalkan. Ya, mudah-mudahan terjawab jelas ya Bu Asmia. Kemudian ini dari Resti Meliawati. Resti Meliawati ini bertanya, Assalamualaikum Dok. Dok, misalkan sedang hamil, tapi hasil USG-nya ada miom. Itu bagaimana Dok ya? Usia kehamilan saya baru 20 minggu. Oke, baik Bu Resti. Jadi hamil dengan miom ini sangat mungkin. Jadi kalau ibu hamil kemudian saat pemeriksaan USG terlihat adanya massa tumor atau miom, nggak usah khawatir Bu. Ya, jadi kehamilannya tidak akan terganggu, tidak akan terebut makanan oleh miom tersebut sehingga bayinya terganggu perkembangannya, tidak. Jadi kehamilan akan terus berlangsung, akan terus baik, akan terus berkembang dengan baik. Nanti setelah bayi lahir, nah baru kita evaluasi lagi apakah miomnya mengganggu atau tidak, perlu diangkat atau tidak. Ya, jadi hanya memang kalau orang hamil dengan adanya miom, kadang miom itu berebut tempat dengan bayi. Artinya posisi bayi kadang karena desakan miom tersebut, dia posisinya tidak bisa kepala di bawah, ya. Jadi posisinya bisa melintang, bisa miring ataupun posisinya juga bisa sungsang. Jadi itu ya Mbak Resti ya, jadi kehamilannya sudah 20 minggu, mudah-mudahan bayinya sehat, ibunya sehat, dan proses persalinan bisa lancar, kemudian miomnya tidak mengganggu proses persalinan tersebut, dan miomnya nanti dievaluasi lagi. Biasanya kita evaluasi, kalau memang miomnya tidak bisa diangkat atau bisa dikeluarkan pada saat melahirkan bayi dengan operasi sesar dan miomektomi, mungkin nanti dievaluasi 3 bulan kemudian. Ya. Jadi sahabat berbagi, itu tadi jawaban-jawaban pertanyaan saya dari pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan oleh sahabat-sahabat berbagi semua melalui atau yang ditanyakan di konten YouTube Dr. Boy Abidin dengan judul Haruskah Miom Dioperasi? Ya, mudah-mudahan jawaban-jawaban tersebut bisa membuat Anda lebih jelas lagi, lebih yakin lagi, lebih mantap lagi. Jadi intinya memang miom ini sesuatu yang tidak bisa diketahui dari mana asalnya, tapi semua wanita, terutama wanita di usia reproduktif, punya risiko untuk tumbuhnya miom. Ya, untuk sahabat-sahabat berbagi yang belum subscribe, ayo silahkan subscribe. Kalau yang suka silahkan like, ya. Kalau Anda mau bagikan silahkan Anda share. Dan jangan lupa nih, pencet tombol notifikasinya, ya, loncengnya dipencet. Jadi kalau ada konten-konten baru dari konten YouTube Dr. Boy Abidin, sahabat berbagi bisa langsung terupdate. Sekali lagi terima kasih. Sampai berjumpa di episode-episode berikutnya, tentunya dalam topik Dr. Boy menjawab. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.